menyampaikan tentang ketika rapat yang telah disediakan kepada para penerima saham pada saat registrasi kandidat. Buka kali ini diberikan sesuai dengan peraturan OJK. Saya mau mencarikan ketika kata kutip rapat umum memegang saham tahunan selanjutnya disebut rapat PT Prima Global Logistik Tbk selanjutnya disebut perseroan tanggal 19 Mei tahun 2026. Yang pertama, rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian pimpinan rapat akan memimpin rapat dan berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum diatur dalam rapat ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara. Kemudian quorum kehadiran rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulai rapat sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 A butir I Anggaran Dasar Perseroan. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan telah dikeluarkan oleh perseroan. Kemudian tanya jawab dan pengajuan pendapat, pimpinan rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat dipersilakan untuk dipanggil. Selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diberikan. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat sebagai berikut. Yang pertama, menurut pendapat pimpinan rapat, hal tersebut perlu termasuk dalam salah satu acara rapat untuk pemegang saham yang bersangkutan. Yang kedua, hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili setidaknya 10% dari jumlah sebut saham dengan hak suara yang sah. Yang ketiga, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Selanjutnya, setelah pimpinan rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan langsung menjawab atau menanggapi. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara rapat sebagaimana tercantum dalam agenda rapat yang dapat dibicarakan dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan. Selanjutnya, forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit di setiap mata acara rapat, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan rapat. Mengingat keterbatas waktu, maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. Selanjutnya, untuk pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dalam rapat ini dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, pemegang saham atau kuasa yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa dengan memberikan nama, jumlah saham yang dibeli atau jual beli dan mengatakan mencatat suara tidak setuju yang diperlukan dalam rapat. Kedua, pemegang saham atau kuasanya memberikan suara berlaku akan diminta untuk mengangkat tangan dan tugas kami akan membagikan lembar formulir diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan notaris akan mencatat suara berlaku yang dikeluarkan dalam rapat. Ketiga, pemegang saham atau kuasanya tidak mengangkat tangan dan akan memberikan suara setuju. Selanjutnya, setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Setiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara 1 kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimiliki. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan, apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara atau suara absen atau blanko, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Selanjutnya, bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui surat maupun keputusan yang diajukan rapat. Selanjutnya, keputusan rapat sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf A butir I Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir yang mufakat.
Kita bagi pemegang saham atau penguasa yang datang setelah registrasi kredit rapat tutup sehingga kehadiran tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenakan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung. Sebelum rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat. Pemegang saham atau kuasanya meninggalkan rapat sebelum rapat selesai dianggap menyetujui usulan atau keputusan yang diajukan atau diambil dalam rapat. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh tidak rapat sampai dengan tutup oleh tidak rapat. Menjaga keamanan selama acara akan berlangsung, mohon perkenankan Bapak Ibu mengaktifkan HP atau mengatur ke posisi silent. Demikian tata tertib yang akan digunakan dalam rapat ini sesuai dengan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Perseroan. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Begitu di dapat khususnya dari Komisaris Perseroan dipersilakan untuk menuju rapat ini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham dan kuasanya, serta para undangan dalam rapat pada hari ini Selasa 19 Mei 2026. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya yang pasti Patricia selaku Komisaris Rapat Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 14 Mei 2026 akan membuka dan menunjukkan rapat ini hasil pemimpinan rapat. Selanjutnya perlu juga saya beritahukan kepada peserta rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan juga peraturan stasiun modal yang berlaku. Khususnya peraturan jasa keuangan nomor 15 POJK 04 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham personal terbatas POJK 15 2020 dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 14 tahun 2025 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, dan rapat umum pemegang sukuk secara elektronik. Serta dalam penyelenggaraan rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau elektronik General Meeting System (PC) atau ICPC yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan rapat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15 dan 2020, di mana sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah A. menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara rapat ini pada otoritas jasa keuangan pada tanggal 2 April 2026 nomor 001 PGL 4 Romawi 2026. B. melakukan pengumuman rapat kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan rapat ini pada tanggal 10 April 2026 melalui media situs web PT Kustodian Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, aplikasi ICPC, dan situs web Perseroan. C. melakukan pemanggilan untuk rapat pada tanggal 27 April 2026 melalui media sama dengan pengumuman tersebut. Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada Dewan Komisaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham dan kuasanya yang hadir dan akan dibagi tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggara rapat ini. Terima kasih untuk pimpinan rapat. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan mata acara rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 dan A Anggaran Dasar Perseroan. Yaitu rapat ini adalah sah apabila hadir dan akan diwakili lebih dari satu ketua bagian dari pimpinan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Setelah memeriksa dan tetap pemegang saham tanggal 24 April 2026 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Perpura selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan akan diwakili dalam rapat ini berjumlah 581.866.100 saham atau mewakili 76,23% dari 771.178.020 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan karenanya ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi.
Oleh karena itu, rapat ini ada dasar penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan yang saya mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara rapat. Dan semua ini akan kami catat dalam musyawarah rapat akan kami buat. Demikian laporan kami. Terima kasih untuk pendengaran. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena semua persyaratan hubungan dalam penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun forum rapat ini tertulis bagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka rapat umum pemegang saham dan keseruan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya dengan ini, saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Para pemegang saham atau kuasa yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang 12 PSBB 2020 yang mengatur bahwa pada saat pemilihan rapat, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paripurna mengenai kondisi hukum perseroan. Maka acara rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham, kita mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dan mekanisme pengambilan keputusan terkait masalah acara rapat dan kondisi umum perseroan. Terdakwa kami menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan seperti berikut. Kondisi umum. Tepatnya tahun 2025, industri logistik khususnya freight forwarding masih mengalami pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi domestik dan global. Hendaknya selama 2025 jadi pelambatan pertumbuhan permintaan sehingga BCPAD sempat memprediksi pertumbuhan perdagangan maritim melambat menjadi hanya 0,5% pada tahun 2025. Ini pertambahan armada kapal global yang diperkirakan mencapai 6% pada tahun 2025. Maka ini kapal baru telah memberikan tekanan signifikan terhadap tarif angkutan, terutama pada paruh kedua tahun 2025. Demikian pula tarif angkutan laut tidak stabil, meskipun ada tekanan pertumbuhan setelah keseluruhan, gangguan musiman geopolitik seperti krisis laut merah yang menyebabkan lonjakan tarif dan kenaikan pada rektor tertentu. Dalam kondisi tersebut, kita masih bersyukur bahwa masyarakat tetap fokus pada peningkatan kepercayaan pada pelanggan dan melaksanakan program efisiensi. Fasilitas pada tahun 2025 memang membutuhkan manajemen risiko yang proaktif dan stabilitas operasional. Ekonomi global sepanjang tahun 2025 yang penuh gejolak hasil kita lalui. Perdagangan dagang keuntungan yang tidak merata meski masih moderat, serta kekhawatiran terhadap inflasi dan lonjakan utang menjadi ciri utama perekonomian Indonesia di tahun ini. Sejumlah permasalahan tersebut diprediksi masih belum mereda pada 2026. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 2,2% pada 2025 menjadi 2,2% pada 2026. Lembaga yang beranggota dalam kategori ekonomi maju itu nilai ekonomi dunia tumbuh tetapi tetap ramping. Tengah usaha freight forwarding yang melambat pada tahun 2025, Direksi Perseroan fokus untuk meningkatkan kualitas layanan pada seluruh pelanggan melalui pengiriman tepat waktu dan memastikan ketersediaan uang pantul di kapal. Selain itu, Perseroan menetapkan efisiensi dengan cara memberikan harga yang kompetitif meski ada kenaikan biaya sewa kapal pantul. Itu Perseroan adalah layanan freight forwarding terutama untuk ekspor dengan menyediakan layanan angkutan laut, darat, truk, serta kepabeanan. Bisnis Perseroan berfokus pada ocean freight, yakni pengangkutan barang berjumlah besar menggunakan kapal kargo melalui jalur laut dan pelabuhan di seluruh dunia. Meski dari sisi waktu lebih lama dibanding perjalanan laut udara, tetapi bisnis ocean freight masih diminati terhadap pelabuhan global antara biayanya relatif lebih murah dibanding melalui udara. Kita menjelaskan singkat mengenai kondisi perseroan. Untuk lebih detail mengenai kondisi perseroan disampaikan pada pembahasan mata acara pertama rapat ini. Sesuai dengan pemanggilan rapat ini, maka acara rapat ini adalah 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan tahun 2025, termasuk diantaranya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun serta pembagian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya aktif charge kepada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris perseroan serta tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam selama tahun
Dua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun 2025 dan pembagian dividen tunai yang berasal dari akuisisi saldo laba ditahan perseroan dari tahun buku sebelumnya. Untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun 2026 dan pembagian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik serta persyaratan lainnya. 4. Penetapan remunerasi dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah diupload kepada website perseroan. Prosedur tanya jawab tersebut yaitu para pemegang saham atau kuasanya yang akan menyatakan pertanyaan dan atau pendapat. Untuk yang hadir secara fisik diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki, serta mengisi formulir yang telah disediakan, serta untuk yang hadir secara elektronik mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dapat melalui aplikasi isi ketik. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan perintah mata acara rapat ini. Dengan mekanisme berdasarkan ketentuan tersebut 3 ayat 8 Aturan Dasar Perseroan, keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat ini. Bapak-bapak, ibu para petugas saham perseroan atau kuasanya serta para undangan yang saya hormati, oleh karena maka acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka marilah kita langsung membicarakan maka acara rapat ini. Untuk pembahasan maka acara rapat dan pelaksanaan rapat ini, saya mohon Bapak Hafiz Salamuddin selaku Direktur Perseroan yang melanjutkan rapat ini. Silakan. Terima kasih Ibu pimpinan rapat, para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati. Marilah kita masuki mata acara pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sebenarnya pada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun 2025. Sesuai dengan mata acara pertama rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2025 yaitu sebagai berikut. Laporan direksi. Laporan tahunan secara umum praktik keuangan berkelanjutan dipahami sebagai kegiatan berkelanjutan, yaitu kegiatan operasi perusahaan yang dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial selama tahun 2025. Perseroan secara optimal berusaha meraih target dalam setiap aspek sebagai berikut. Perseroan mempunyai pelanggan sebanyak 12 perusahaan pada 2025. Jumlah tersebut turun dibanding tahun 2024 yang sebanyak 22 perusahaan. Jumlah pelanggan tersebut merupakan 52% di bawah target dengan pendapatan perseroan sebesar 175.229 juta pada tahun 2025. Terdapat penurunan dari tahun 2024 yang mencapai 211.073 juta. Sementara posisi laba bersih 2025 sebesar 9,55 miliar, sedangkan tahun 2024 sebesar 12,88 miliar. Laporan kegiatan direksi perseroan berperan besar dalam penyusunan rencana bisnis dan keuangan perseroan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran perseroan tahun 2025 yang selanjutnya meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Direksi perseroan mengimplementasikan kebijakan strategis mengembangkan usaha perseroan setelah RKAP disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, direksi perseroan
melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan strategi melalui rapat internal maupun rapat bersama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan keuangan berikut kinerja perseroan tahun 2025 dan tahun 2024 sebagai perbandingan kami paparkan sebagai berikut. Pendapatan pada tahun 2025 dari laba kotor dari pendapatan sebesar 175,229 miliar dan pada tahun 2024 sebelumnya 211,734 miliar. Laba kotor 57,893 miliar, tahun sebelumnya 60,059 miliar. Laba sebelum pajak tahun 2025 14,563 miliar, tahun 2024 sebesar 18,568 miliar. Laba tahun berjalan sebesar 9,550 miliar dan tahun 2024 sebesar 12,878 miliar. Laba komprehensif tahun berjalan laba komprehensif tahun berjalan tahun 2025 sebesar 9,5 miliar, karena tahun 2024 sebesar 12,963 miliar. Total aset pada tahun 2025 sebesar 411,85 miliar, dengan 2024 sebesar 258,6 miliar. Total liabilitas sebesar 267,526 miliar, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 113,14 miliar. Total likuiditas pada tahun 2025 sebesar 144,327 miliar, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 145,473 miliar. Melengkapi laporan tahunan ini, perlu kiranya kami sampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham bahwa selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas pengawasan atas jalannya perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Adapun laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 selengkapnya dapat Bapak Ibu lihat dalam buku laporan tahunan perseroan yang dapat diunduh di website perseroan. Demikianlah uraian kami mengenai laporan tahunan yang diantaranya meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun buku 2025, di mana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2025 yang dapat diunduh di website perseroan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya at the chart pada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2025. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut. Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata tertib rapat. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, saya persilakan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan registrasi mengajukan pertanyaan dan atau pendapat silakan melalui aplikasi Isi Keses. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih. Oleh karenanya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara ini secara musyawarah dan mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi Isi Keses, mohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi, persilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi Isi Keses. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara bangkit dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju,
Dengan demikian, rapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita masuki mata acara kedua. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2025 dan pembagian dividen yang berasal dari akumulasi saldo laba ditahan perseroan dari tahun buku sebelumnya. Berkaitan dengan mata acara kedua rapat ini, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara pertama, sesuai dengan laporan keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Helian Tono dan rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2026 nomor 0,013/01/05/01/1 Perseroan telah membuka laba bersih sebesar 9.501.648.712 rupiah. Perseroan telah membagikan dividen interim pada tanggal 29 Agustus 2025 sebesar 2.313.534.060 rupiah atau sebesar Rp3 per saham dari laba tahun berjalan tahun buku 2025. Perseroan juga telah membagikan dividen interim pada tanggal 28 November 2025 sebesar Rp3.084.712.080 atau sebesar Rp4 per saham dari laba tahun berjalan tahun buku 2025. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 25 anggaran dasar perseroan dari laba bersih tersebut sebesar Rp1 miliar disisihkan dan dikumpulkan sebagai dana cadangan perseroan, sedangkan sisanya yang tidak ditentukan penggunaannya dikumpulkan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan. Dengan memperhatikan keuangan perseroan akan diusulkan kepada rapat untuk menyetujui penggunaan sebesar Rp3.461.531.790 atau sebesar 39,5 per saham yang berasal dari akumulasi bagian saldo laba ditahan perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang akan dibagikan sebagai tambahan dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal pencatatan record date yang akan ditetapkan oleh direksi perseroan dengan memperhatikan peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya diusulkan pada rapat untuk memutuskan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2025 yang berjumlah sebesar Rp9.501.648.712 sebagai berikut. A. Sebesar Rp5.398.246.140 atau sebesar Rp7 per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, di mana jumlah dividen tunai sudah termasuk dividen interim sebesar Rp2.313.534.060 atau sebesar Rp3 per saham dan Rp3.417.712.080 atau sebesar Rp4 per saham yang telah dibayarkan oleh perseroan masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2025 dan 28 November 2025. Sebesar Rp1 miliar disisihkan untuk dibukukan sebagai dana cadangan perseroan, sisanya yang tidak ditentukan penggunaannya dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan.
Romawi 2 menyetujui penggunaan sebesar 30.531.791.000 rupiah atau sebesar 39,5 rupiah per saham yang berasal dari akumulasi sebagai saldo laba ditahan perseroan pertanggal 31 Desember 2024 yang akan diberikan sebagai laba dividen tunai pada para pemegang saham perseroan yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal catatan yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal, dan cara pembayaran dividen tunai tersebut sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan nomor rapat. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, saya persilakan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi mengajukan pertanyaan dan atau pendapat silakan melalui aplikasi Easy. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara ini secara musyawarah dan mufakat. Bagi para pemegang saham dan atau kuasa yang hadir secara fisik kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi isi mesin, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan registrasi, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi mesin. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara mufakat rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara ketiga, yaitu menunjukkan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik serta persyaratan lainnya. Berkaitan dengan mata acara ketiga rapat ini, kami menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik Haryantono dan Rekan yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun 2025. Berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya proses penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun 2025 adalah dengan persyaratan sebagai berikut. Akuntan publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki sumber daya yang memahami bisnis perseroan, biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit laporan keuangan perseroan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menunjuk kembali kantor akuntan publik KAP Haryantono dan Rekan sebagai kantor akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan perseroan untuk tahun 2025, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik pengganti maupun memberhentikan kantor akuntan publik yang telah ditunjuk bila mana karena sebab apapun, yang juga berdasarkan ketentuan pasar modal Indonesia, kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugas, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukan termasuk pemberhentian maupun penggantiannya. Selanjutnya kita langsung masuki forum tanya jawab sesuai dengan tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan
dan atau pendapat, saya persilahkan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan registrasi pengajuan pertanyaan dan atau pendapat silakan melalui aplikasi isi ketik. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Oleh karena tidak ada pengajuan pertanyaan dan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara ini secara musyawarah untuk mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi isi ketik, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan registrasi, persilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi ketik. Narasi dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan putusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara keempat, yaitu penentuan remunerasi dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris secara berkaitan dengan mata acara keempat rapat ini. Selanjutnya, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 6, pasal 14 ayat 6 Undang-Undang Dasar Perseroan, maka dalam rapat ini hendak diajukan pemberian honorarium dan atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dan berikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya untuk mempermudah pemberian gaji dan atau tunjangan lainnya kepada direksi perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh rapat pemegang saham. Untuk selanjutnya kewenangan tersebut hendak ditingkatkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan a. menetapkan remunerasi berupa honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 secara keseluruhan maksimum dalam jumlah yang sama dengan tahun 2025, yang apabila ada kenaikan maka nilai kenaikan tersebut tidak melebihi 50% dari tahun 2025, dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. B. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi perseroan untuk tahun 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Selanjutnya, kita langsung masuki forum tanya jawab dengan tata tertib rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Saya persilakan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan registrasi pengajuan pertanyaan dan atau pendapat silakan melalui aplikasi ketik. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada pengajuan pertanyaan yang atau pendapat, maka sekarang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara ini secara musyawarah untuk mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi isi ketik, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan registrasi, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi ketik. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan, untuk mata acara terakhir rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan dalam rapat ini, selanjutnya kami serahkan kembali rapat ini kepada Ibu Jan Astrid Patricia selaku pimpinan rapat. Dan silakan. Terima kasih para pemegang saham atau kuasanya serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati. Demikian dulu rangkaian acara rapat ini telah selesai, dan selanjutnya saya akan menutup acara rapat ini pukul 1
55 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, acara kami kembali pada pembawa acara tradisi. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu pemegang saham serta para hadirin yang kami hormati, demikianlah rapat umum pemegang saham PT Prima Global Logistik Tbk telah diselenggarakan dan baik dan lancar. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin sekalian. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan pada acara rapat umum pemegang saham yang akan datang. Terima kasih.